Mbak Ayu, ya tenang aja di sini. Ada teman-teman semua. Tadi motornya hilang udah diganti oleh Pak John LBF, luar biasa, ya. Semoga menjadi amal ibadah Pak John LBF. Ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ada dua perkara yang memang sudah begitu menarik perhatian, makanya kami luangkan waktu hari ini hadir di sini, ya. Kalau Pak Hinca program resesnya di beberapa titik sudah selesai. Hari ini nanti kembali lagi ke Dapil. Ya. Saya juga sudah 25% reses sudah saya laksanakan. Malam nanti saya sudah kembali reses. Kebetulan Dapil saya ada di negara Jakarta Timur, bertetangga dengan Jakarta Selatan. Oke, teman-teman, hari ini ya satu perkara tadi Kalimantan Tengah, ya kita dengar ya pelakunya sudah di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, ya kami apresiasi. Cuma memang kami akan terus kawal diusut kasus sabu-sabunya, ya. Itu kan yang mempengaruhinya salah satunya sabu-sabu. Nah, itu yang penting di perkara yang Kalimantan Tengah. Kalau yang ini, Mbak Ayu ini, ya, yang terpenting sebetulnya satu, status kejiwaan orang ini. Jangan sampai, ya, ada upaya-upaya untuk membebaskan tersangka dengan dalih kesehatan mentalnya, ya, karena dia kan bisa beraktivitas, artinya dia bisa bertanggung jawab secara hukum, ya, dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kami akan kawal terus, bahkan tim sekretariat nanti akan hadir dalam persidangan, ya, memantau persidangan ini, ya, dan kami akan koordinasi juga dengan Kejaksaan, ya, Jakarta Timur untuk memastikan pelaku dituntut berat, ya. Karena saya pikir berulang ya Mbak Ayu ya peristiwanya ya. Dan kita juga jamin ya nih Mbak Ayu tidak diganggu. Kalau kemarin kan tadi ada misalnya seolah-olah ada pengacara dari Polda dan lain sebagainya. Kita juga akan cari itu siapa orang-orang itu juga. Bukan begitu Pak kuasa hukum ya, dan sekarang sudah ada kuasa hukum yang baru ya dari timnya Pak John LBF ya. Sama-sama kita kawal ya. Siap, ya. Mungkin ada tambahan dikit dari senior saya Bang Hinca Panjaitan. Bang Hinca ini begitu pedulinya dengan kasus ini, dari Simalungun kemarin ya kan langsung terbang ke sini. Silakan Bang. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Komisi 3 mempunyai rasa kepedulian yang tinggi sebagai rumah pencari keadilan. Oleh karena itu kehadiran para pencari keadilan terutama orang kecil, rumah ini menjadi tempatnya. Ibu Ayu adalah salah satu contoh hari ini. Sebelum-sebelumnya juga rekan-rekan mengikutinya. Begitu juga dengan Polda Kalimantan Tengah. Karena itu kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, Komisi 3 ini adalah rumah kita semua untuk mencari keadilan. Itu saja pimpinan. Mbak Ayu ada yang mau disampaikan, Mbak Ayu atau tim lawyernya? Silakan Mbak Ayu, ngomong aja. Terima kasih untuk Pak Komisi 3 dan teman-teman sekalian, media-media, Bang John juga udah membantu kasus ini sampai ngomong aja apa adanya. sampai kasus ini selesai. Mohon doa dan dukungan teman-teman. Oke, mungkin Pak lawyer, Bro, silakan Bro. Saya hanya ucapkan terima kasih ya, dan ini bentuk atensi dari Komisi 3 ya, khususnya Bang Habibur Rahman dan Bang Hinca ya. Saya apresiasi setinggi-tingginya dan ini bentuk perhatian terhadap keadilan di masyarakat, dan kasus ini akan kita kawal sampai Ayu mendapatkan keadilan. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan mungkin non? Tapi bagaimana sebenarnya agak
Ya terus kita evaluasi. Namanya oknum kan di mana saja ada, ya. Di Polri, di institusi lain, ya, di DPR juga banyak oknum, ya. Tapi kan kita bagaimana agar menciptakan sistem yang meminimalisir oknum. Kalau nggak ada sama sekali, bukan dunia namanya, mungkin di akhirat yang kalau nggak ada oknum, ya kan ya. Karena itu yang paling pertama kita pastikan adalah penindakan hukum yang tegas. Ya kan PTDH sudah dalam waktu cepat PTDH. PTDH itu kalau pengalaman saya kalau perkara-perkara biasa agak cukup lama ya. Lalu diusut juga secara pidananya. Ya kalau PTDH itu kan di Patsus, kalau pidananya ditahan. Dua-duanya sudah dilakukan. Ya dan kita lihat juga pengembangan dari latar belakang terjadinya kasus ini. Bahwa di pelaku ini dikatakan mengkonsumsi narkoba, ya kan, yang mendorong dia melakukan ini juga harus diusut tuntas. Jadi makanya kita minta ya Pak Kapolda untuk mengusut kasus seperti ini. Nah soal ya senjata api dan lain sebagainya, teman-teman kepolisian saya pikir punya standar yang sudah berlaku selama ini, ya evaluasinya di mana kekurangannya kita akan minta terus dicek, ya kekurangan evaluasi seperti apa. Karena itu kita juga tadi ada usulan kita rapat dengan Itwasum, dengan Propam ya, bagaimana kontrol terhadap pemegang senjata api ini ya. Jadi di masa sidang yang akan datang ya, besok setelah masa sidang selesai kita agendakan rapat ya soal kepemilikan dan penguasaan senjata api ini. Kalau kasat mata ya saya informasi saja ke teman-teman, banyak Kapolres, banyak Kapolda ya menyampaikan inisiatif mereka saat ini. Inisiatifnya antara lain mensentralisir senjata api dulu, ya. Kalau nggak tugas langsung disentralisir gitu kan ya. Karena kan kejadian hari ini di mana senjata apinya cukup banyak di ini anggota adalah dampak dari beberapa waktu lalu. Ingat yang waktu kejadian di Sarinah yang ada teroris itu Dardedor ya kan. Sejak saat itu kan Polantas saja dipersenjatai bawa senjata api. Karena memang ancaman terhadap rekan-rekan kepolisian dalam menjalankan tugas ini juga besar. Ya. Waktu itu disayangkan kok polisi nggak dipersenjatai gitu kan. Sehingga ketika ini mereka terancam justru nggak bisa membela diri. Ini kan dua hal yang bertolak belakang bisa terjadi gitu kan ya. Jadi itu ya memang harus bisa melindungi diri mereka sendiri, melindungi masyarakat. Karena itu harus memang wajar ada senjata api, tetapi bagaimana pengendalian psikologisnya ya teman-teman ini. Saya pikir apa yang sudah dilakukan sudah cukup baik, tapi tetap akan kita perbaiki lagi. Oke? Itu kan terkait evaluasi tadi. Enggak, karena kan ada kesenangan nggak nih? Bukan. Enggak, karena Amnesty International itu bahkan menyebut sampai 116 kasus yang berkaitan dengan polisi. Bos, yang namanya kasus saya bilang tadi, ya kan ya, di mana aja ada, yang namanya oknum di mana saja ada. Apa kaitannya dengan Kapolri gitu loh? Kok diarahkan ke kepemimpinan Kapolri? Kepemimpinan Pak Kapolri diskusikan nggak ada masalah. Saya kasih nilai 9 dari 10. Saya berani mempertaruhkan kedudukan saya gitu loh. Ya, apa yang mau dievaluasi? Ya. Tapi kalau soal oknum-oknum seperti ini memang kita tindak lanjut, yang penting kan penegakan hukumnya. Lalu kami akan panggil Irwasum, panggil Propam, ya bagaimana pelaksanaan evaluasi yang reguler itu terhadap senjata api ini. Jadi tidak perlu sampai Enggak, jauh sekali Pak. Ya misalnya ini ada oknum wartawan nih jual beli berita, masa pimretnya kita ini enggak juga gitu loh. Enggak ada ya, jauh. Jangan maksa gitu loh ya. Yuk terus. Ya namanya oknum ya. Ini yang pakai narkoba itu bukan hanya polisi ya. Namanya oknum PNS ada, oknum ustadz ada ya. Yang penting kan diusut, begitu dia terlibat diusut, dijatuhi hukuman. Sudah banyak loh ya. Bintang 2 aja
terlibat narkoba. Kemarin Pak Teddy Minahasa jatuhi hukuman berat. Ada Kapolres di mana gitu kan ya? Mana ya, Batam atau mana? Ada juga ya? Ya ada ya, ada juga gitu loh. Jadi Pak Kapolri itu nggak pandang bulu kalau ada anggota yang terlibat